Salam dan salawat juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti ini. Mohon izin Pak Yai, mohon izin guru-guru, mohon izin sepuh-sepuh saya di sini, ibu-ibu dasa yang di sini semua, masya Allah yang di belakang soleh-solehah semuanya, masya Allah, dan anak-anaknya insya Allah menjadi penghafal Quran semua ya Bu ya. Bertauhid lurus, berakidah murni. Penting. Jadi nanti kalau jadi pemimpin bertauhid lurus dan berakidah murni ini penting sekali. Memerdekakan diri dari gangguan jin. Sebenarnya yang hadir di sini insya Allah sudah merdeka semua dari gangguan jin yang ringan-ringan gitu ya. Ya bahwasanya kita dimampukan untuk sholat subuh. Barang siapa yang ketika bangun tidur, oh ya saya lupa kenalan ya. Saya Irfan Aditama Bu, Bapak yang dirahmati Allah. Saya tinggal di Gumpang ya. Saya pernah kesini, alhamdulillah, senang bisa belajar bersama ya Pak. Di sini kita belajar bersama ya Pak. Maaf saya yang berduduk di sini belum tentu lebih pintar daripada panjenengan semua. Jadi mohon izin kita belajar bersama. Saya tinggal di Gumpang. Pirso pabrik Tivontek Bapak Ibu. Dulu terkenal pabrik Tivontek ya. Sebelumnya itu ada pasar Nah, saya ada usaha yang dititipkan Allah di situ, jualan alat tulis, Pak. Selama 23 tahun, cukup lama di situ Bapak Ibu Orang yang bangun tidur dia lupa mengingat Allah. Nah, ini dia nggak merdeka, Pak, ya. Bahkan lupa sholat subuh ya, maka akan mengalami 3. Dia nggak akan merdeka. Ketika bangun lupa baca alhamdulillah ahyana ba'da ma amamtana wa ilaihi nusur, atau baca alhamdulillah ya Allah bersyukur masih diberi nafas, masih diberi nyawa, lupa juga sholat subuh, maka dia akan mengalami 3 yang nggak dimerdekakan Allah nih. Pertama apa? Dia akan mengalami kebingungan dari pagi sampai sore. Bahkan besok kalau nggak sholat subuh lagi atau tidak mengingat Allah lagi, dia akan bingung terus. Dia mau menyelesaikan masalah dari A, B, C, dia nggak akan tahu ya. Jadi tidak dapat petunjuk Allah. Yang kedua, dia mengerjakan apa-apa nggak pernah tuntas, nggak pernah selesai, nggak pernah puas ya. Nggak jadi-jadi dia mau ngerjain apa, iki kok rampung, iki meneh pindah-pindah nggak selesai. Artinya apa? Orang yang lupa mengingat Allah ketika bangun pagi setelah sholat malam, dicabut rasa qanaahnya Pak ya, seperti yang Rasulullah ngendikan, anak Adam itu ketika diberi 1 lembah emas maka dia akan meminta lembah emas berikutnya. Ketika diberi lembah emas kedua maka dia nyuwun lembah emas yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulut tersumpal tanah. Maka ini penting sekali kalau punya pemimpin rumah tangga, RT, dan seterusnya, saya pemerintahan pusat, ini kalau punya rasa qanaah baru bisa mikirin orang lain Pak. Dia merasa cukup dengan dirinya, dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah, sehingga orang jikui nggone liya-liyane. Jadi pemimpin itu harus punya rasa qanaah, dan pemimpin itu pastinya kalau mau punya rasa qanaah subuhnya laki-laki di masjid. Penting Pak. Ini kalau kita dicabut rasa qanaah sama Allah, nggak merdeka kita Pak, nggak akan puas. Punya motor sudah cukup, pengen motor yang baru, punya sampai ngerusui gue nih konco-konco nih. Nah, ini penting sekali. Makanya rasa qanaah itu penting bagi seorang pemimpin. Malah kayak kajian politik ya Pak ya, masya Allah. Enggak ya, ini pentingnya sekali kita punya rasa qanaah. Yang ketiga apa? Kalau dia lupa berdoa ketika bangun tidur dan tidak sholat subuh di pagi hari, maka dicabutlah kebarokahannya. Hilang barokah dalam dirinya. Artinya dia stuck di situ, tidak bergerak kemana-mana. Barokah itu artinya apa? Bertumbuh, bertambah. Ya. Makanya kalau kita lihat teman-teman, saudara-saudara kita yang jarang sholat subuh, ekonominya juga stuck di situ Pak. Pendidikannya juga stuck di situ, tidak berkembang. Tapi kalau bangun tidur baca alhamdulillah, minimal alhamdulillah ya, kalau bisa alhamdulillah ahyana ba'da ma amantana wa ilaihi nusur, ambil sholat, ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat ke masjid,
Lebih kaya Pak, apa ditambah infak ya, didoakan 2 malaikat. Lebih kaya daripada yang ngambil duit negara 291 triliun. Lebih kaya jenengan. Itu yang dinamakan sifat qanaah dalam diri kita Pak. Masya Allah tabarakallah, ini cuma mukadimah. Karena ini masih setengah 3 belakang itu. Jadi masih lama waktunya ya. Masya Allah tabarakallah. Disuruh di tempat saya itu 5.49. Sama ya, sama sini. Ini masih Indonesia bagian barat, bukan timur. Sama ya. Saya punya teman di Makassar itu kalau Zoom itu selisihnya 1,5 jam Pak. Jadi kalau acara dimulai jam 8, dia sudah mulai jam setengah 10 gitu. Saya punya teman biasa kajian ikut Zoom juga bareng kita. Baik, tema kita memerdekakan diri kita dari gangguan jin. Dalam konsep pengobatan itu ada yang namanya apa? Pencegahan dan pengobatan. Kalau diri kita mau sebelum kemasukan jin berarti harus ada yang namanya konsep pencegahan. Apa itu konsep pencegahan? Konsep pencegahan di mana kita paling tidak tahu pintu masuknya jin dalam tubuh diri manusia. Kalau ditanya tadi Ustadz bilang ya, ada nggak semua di sini yang di dalam dirinya ada jin? Kira-kira ada nggak ibu-ibu? Nggak tahu. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ayo kita aktif aja hari ini berdiskusi. Ada nggak kira-kira? Jojo diri gue enak jin. Dalam diri manusia itu ada suatu jin yang diruqyah atau didoakan, di apapun tidak bisa keluar dalam diri manusia. Apa itu namanya? Jin qarin. Ketika anak Adam lahir didampingi 2 makhluk. Siapa itu? Jin qarin dan malaikat. Nah, ini ketika itu hadisnya dari Bunda Aisyah ya, bertanya pada Rasulullah ketika itu Ibunda Aisyah itu lagi cemburu ya. Rasulullah berkata, "Hai Aisyah, kamu itu sedang bersama setan, bersama jin." Dia bilang gitu. Oh, terus Ibunda Aisyah itu bertanya, "Apakah semua orang itu ada jinnya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, ada qarin dalam dirinya. Bahkan aku pun pernah ada, tapi aku berdoa dan aku mengeluarkan ya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dibelah ya Pak ya. Itu diambil yang buruk-buruk termasuk qarinnya. Itu cuman Rasulullah, tapi kalau kita semua ada Pak ya. Dan itu terapinya tidak bisa diruqyah atau dikeluarkan, dipindahkan tidak bisa. Yang bisa jin qarin ini sifatnya ini membuat diri manusia adalah fujur. Artinya nafsu, membuat nafsu pada manusia. Lah gimana caranya menekannya? Yang bisa cuma menekan Pak, Bu, bukan mengeluarkan. Dengan amal soleh, dengan keimanan kita. Itu bisa ditekan Pak. Makanya tidak heran ketika ada orang meninggal, orang-orang terdahulu itu bilang, ketika si Mbah A meninggal itu, arwahnya akan berkeliling dalam rumah selama 4. Itu kepercayaan. Padahal tidak bisa begitu. Ya, ketika arwah sudah meninggal sudah, dia ada di barzah, benar nggak Pak? Surat Al-Munafikun ayat 10 mengatakan bahwasanya ketika orang meninggal itu cuman mau bangkit hidup lagi untuk apa? Bersedekah. Makanya bersedekah mumpung masih hidup. Saudara-saudara kita, leluhur kita yang sudah meninggal di kuburan itu Pak, mau bangun itu bukan buat nakut-nakuti panjenengan, bukan mau berkeliling di rumah panjenengan, tidak. Tapi apa? Untuk bersedekah dibangunkan. Sedekah itu dibayar cash Allah ketika dikubur. Nah, amal soleh yang lainnya nanti akan di waktu hisab Pak. Ini pentingnya. Sedekah itu nanti menerangi insya Allah di alam kubur kita, gitu ya. Nah, yang keliling dalam rumah kita apa dalam kepercayaan leluhur lawas kita? Ini adalah qarin kita. Qarin itu menyamai kita ketika dia lahir sampai kita meninggal. Jadi watak dan sikapnya sama dan mirip-mirip dengan kita. Ini namanya qarin. Nah, ini kita harus cerdas memahami qarin dan arwah itu berbeda. Ya, arwah itu nggak bisa nakut-nakutin. Apalagi dulu ada kisah artis meninggal di jalan tol, akhirnya para kahin, para dukun itu sekarang berpakaiannya seperti apa Pak? Pakaiannya pakai peci, pakai udeng-udeng Pak. Pakaian serem-serem sudah nggak laku. Iya nggak?
Sudah nggak laku Pak, pakaiannya resik. Mungkin juga pakai jas, pakai antum, jenggotan mungkin ya, pakai jas ya. Bukanya juga basmalah, ya toh. Tapi akhirnya mendatangkan yang katanya arwah seorang artis. Gimana cara meninggalnya? Bahkan sampai ada pengadilan mendatangkan arwah yang sudah meninggal. Ini kan konyol sekali, benar nggak? Dijadikan saksi, karena nggak ada saksinya. Inilah. Namanya juga negara 62. Kalau bangsa yang horor-horor tuh senang gitu ya Pak ya. Konoha. Ya, mudah-mudahan konaah dan konaah lah. Konaah itu menyelesaikan banyak masalah sebenarnya dalam kehidupan bernegara kita, dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Ya, baik. Jadi kita pahamkan dulu bahwasanya Qorin dan arwah itu berbeda. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu takut ya. Dan Qorin ini biasanya banyak dimanfaatin para kahin dan para dukun. Qorin ini kan ada dalam diri kita, maka tidak heran ketika seorang kedukun, dukun itu punya kajiannya sini dukun mawon nih. Nggih. Tapi yang baik itu cuma dua, dukun beranak sama dukun pijat. Boleh didatangi, Pak. Yang lainnya nggak boleh ya. Larangan Rasulullah apa? Ketika seseorang mendatangi dukun, maka sholatnya akan tertolak selama 40 hari ancamannya ini, Pak. Dan barang siapa yang mengiyakan kata dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Artinya orang sing, "Heeh, Mbah, kula manut jenengan." "Heeh, Mbah, dokok ning kono." "Heeh, Mbah." Itu harus disahadati ulang. Ini penting sekali, ya. Sekali, Pak. Berat, Pak. Nah, dukun itu bukan di tempat gunung-gunung sekarang, Pak. Dukun itu ada juga di HP-HP, benar nggak? Ada di HP-HP, Pak. Ya, bukan di YouTube aja. Yang bikin orang penasaran dulu tuh berapa tahun yang lalu ada yang namanya cek kodam. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak, Pak? Jadi apa? Monyet, ya toh. Nek rodo Casanova sedikit, kodamnya boyo, Pak. Nah ini nggak boleh, kita ngecek sama aja kita minta diramal. Tolak 40 hari sholat kita, nggak boleh Pak. Ya. Oke. 6 pintu masuk jin dalam tubuh manusia. Tadi kan jenengan tanya, ada nggak diri jenengan ada jinnya? Terjawab nggak tadi? Ada nggak? Ada, namanya jin Qorin. Dan jin Qorin itu bisa dikalahkan dengan apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Yang bisa ngerem itu ketakwaan kita kepada Allah, ya. Jadi dalam diri saya jenengan tetap ada, tapi karena jenengan takwa, jenengan dimampukan Allah untuk sholat subuh. Nek enggak, jinnya itu bisikin, dikencingin mata panjenengan, mata saya dengan air kencingnya. Akhirnya kita ngantuk terus. 3 menit meneh. 5 menit meneh. Ketoke durung komat iki. Masbuk ketok ya ora apa-apa, gitu. Masbuk ora apa-apa. Akhirnya bablas meneh. Wah, engko wae lah jam 6 ya ora apa-apa. Nah, gitu. Iya enggak? Kita itu dikuasai jin Qorin, Pak, kalau tidak ada ketakwaan. Itu pastikan dulu kita pahami bahwa diri kita ada jin Qorin, dan itu bisa ditekan dengan ketakwaan dan amal soleh panjenengan semua. Karena sifatnya jin Qorin adalah membuat seorang menjadi fujur, membuat seorang menjadi nafsu. Nah ini nafsunya bisa dikontrol dengan ketakutan kita kepada Allah. Ya, saya yakin kalau nggak ada ketakwaan kita bablas semua, Pak. Wes pokoknya kebalik ke zaman jahiliyah. Baik, ini ada 6 lagi ya. Kalau pintu jin tuh masuknya banyak sekali, Pak. Tapi ini yang khusus dan ini yang menyebabkan berat sekali ya. Ya, kita kalau yang ringan-ringan tuh banyak, Pak. Kita makan lupa baca basmalah, bisa masuk setan, ya enggak. Terus kita makan la taqulu bismillah fa inna syaitona bismillah. Jin itu makan, setan makan dengan tangan kiri. Maka kita jangan makan dengan tangan kiri. Jadi nanti kalau ada orang makan tangan kiri, setan. Wah. Enggak juga gitu kali. Seperti setan makannya, Pak, gitu. Enggak bisa masuk, Pak. Ya, seperti itu. Nah ini 6 pintu masuk jin dalam tubuh manusia kita penting, Mbak. Kalau kita mau merdeka, maka tutup dari 6 pintu masuk jin ini dalam diri manusia. Nah terlanjur gimana? Kalau terlanjur bertobat pada Allah, berobat dengan ruqyah syar'i dan juga melakukan amal-amal soleh. Ya, 6 pintu masuk jin dalam tubuh manusia. Ya.
Nah ini belajar juga mendiagnosa, enak enggak sih jin lain-lain yang masuk dalam tubuh manusia, dalam diri kita ada enggak sih? Jadi nanti saya tidak mendiagnosa satu-satu, tapi kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri dan bisa mendiagnosa saudara-saudara kita. Ya, kamu ada jinnya enggak kira-kira? Oh ada kalau korin. Nah saya diagnosa ada enggak dari 6 ini yang masuk dalam tubuh jenengan? Kalau ada siap-siap datang ke tempat peruqyah syar'i, ya, atau ustadz-ustadz. Masjid MRJ ini adalah solusi umat, betul? Betul Pak? Masjid MRJ ini adalah solusi dan benteng umat, betul? Kalau ada sekitar masjid, tetangga masjid terkena sihir, kesurupan, kira-kira bisa kasih solusi? Bisa. Dengan apa? Dengan sama-sama kita belajar ruqyah Pak, penting Pak. Ada orang sulit meninggal karena punya ilmu-ilmu ya Pak ya. Maka saya bilang tuh, sakti itu sakit. Nek arep ngelakoni loro, nek arep meninggal juga loro. Ya, sebelum saya bahas 6, saya akan bahas sedikit kesesatan tentang berapa ilmu sihir ya Pak ya. Pernah belajar pernah dengar, jangan belajar ya, lembu sekilan? Pernah dengar? Itu seseorang kira-kira kalau dibacok dalam ukuran sejengkal kena enggak? Ditembak kena enggak dalam ukuran sejengkal? Enggak kena. Amalannya apa kira-kira? Neng ampun dipraktekke, direkam meneh iki. Niki ampun dipraktekke, nggih. Heeh. Jenengan praktekke kebal mangke, sengkal. Nek tapi ditagih utang tetap kena, Pak. Nggih gitu nggih. Amalannya ini sesat sekali. Biar tahu kesesatan para dukun-dukun atau kahin-kahin mengajarkan murid-muridnya biar jadi sesat. Ya. Dia puasa ngidang. Puasa ngidang itu puasa seperti kijang. Ma'ameng rawat dalam perspektif Islam, ajaran Islam ada enggak puasa ngerawat? Mutih ada enggak? Tidak ada, Pak. Satu. Dan dia harus berlaku seperti hewan, seperti kijang. Boten boleh kena air. Selama 13, 41, 43, 73 dan seterusnya, ganjil. Ganjilnya sih baik sih, cuman perlakuannya yang menyimpang, ya. Nggak boleh kena air, Pak. Kalau kena air dia harus ngulang, Pak. Ini ampun dipraktekkan ya, Pak. Nah, jenengan udah kena air 3 hari kira-kira, ibu-ibu kalau suaminya 3 hari nggak mandi, kira-kira ibu-ibu mau deket nggak? Bau nggak, Bu? Ini nggak boleh. Saya juga mikir itu nek cebok pakai tisu basah apa kon ngulang lagi. Pokoknya seperti hewan lah, nggak boleh. Baik ya, kesesatannya di sini. Perhatikan baik-baik. Nek nggak boleh kena air suruh ngulang, kira-kira nek nggak pernah kena air berarti wudu nggak si orang ini? Wudu enggak? Nek ora wudu berarti sholat ora? Enggak kan? Semakin kufur semakin sakti. Tapi ampun dicontoh. Ini. Ya, saya ulang. 6 pintu masuk jin dalam tubuh manusia. Ini enggak rampung nek 1 jam kali. Biar kita tahu. Kita bisa mendiagnosa saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Ada enggak jin? Pertama, jin itu masuk dalam tubuh manusia gara-gara jin nasab. Artinya apa jin nasab? Jin nasab itu leluhurnya atau sesepuh-sepuh dulu pernah punya kerjasama, punya ikatan, punya MOU dengan bangsa jin. Dan ini gangguan yang paling banyak di Indonesia. Kenapa? Karena sebelum masuk ajaran Islam, ajaran terdahulu, bangsa Indonesia mengenal dengan aliran animisme, dinamisme, yang ketika itu leluhur kita karena ketidaktahuan ya Pak ya, mereka menyembah batu-batu, punden-punden. Masih ada nggak Pak kira-kira? Masih ada di beberapa tempat ya Pak ya. Pohon-pohon ya, atau yang dinamakan arwah-arwah leluhur. Padahal arwah itu tidak bisa keluar, betul nggak? Ada di surat Al-Munafikun ayat 10. Nggak bisa keluar Pak. Kalau keluar itu cuma mau sedekah, mau bersedekah. Nah ini yang namanya jin nasab. Ada yang buat catatan di belakang? Wah, kalau
catatan itu bagus sekali ya. Jadi jin nasab itu berasal dari orang tuanya dulu pernah punya kerjasama, punya ikatan dengan bangsa jin. Dan ini mengakibatkan apa saja? Salah satunya menyebabkan gangguan indigo. Tahu indigo Pak? Indigo itu apa? Indra keenam. Indra itu adanya cuma berapa aslinya? Cuman lah yang 6 itu dari mana Pak? Tambahan. Membisik ya. Nah jin nasab itu tidak diupayakan. Lain dari 5 pintu masuk ini ya. Dia datang dari leluhurnya Pak. Warisan Pak. Naik warisan tanah, warisan mobil, warisan rumah enak nggak Pak? Ini warisan jin Pak. Dan ini akan menteror Pak. Maka tidak heran ketika jenengan untuk warisan keris yang dulu dimantrai, dulu dikasih sesajen, jenengan sudah masuk Islam secara kafah ya. Tidak memantrai, tidak cuman menyeleh ketok di lemari, maka dia menggelodak-gelodak, benar nggak? Dia minta dimantrai, tapi kita kan nggak mau. Itu karena apa? Karena leluhurnya sudah punya ikatan dengan bangsa jin, Pak. Maka itu harus diputus dengan pemutus ikrar, pemutus jin nasab. Dan jin nasab ini menyebabkan anak-anak indigo. Indigo itu kekurangan atau kelebihan? Ayo, kita diskusi aja ya. Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kelebihan dosa, kelebihan kesesatan. Ya. Indigo itu bisa mengganggu 2 hal, Pak. Individu dan publik, Pak. Oke, ini kalau buat catatan ilmiah juga ini sebenarnya. Individu apa? Seseorang yang terkena gangguan indigo, anaknya, ya, atau dirinya ketika dewasa pun, ketika tua pun, ya, indigo itu ada yang bisikin, Pak, ya. Jadi dia minta bantuan kepada bangsa jin, Pak. Ya. Publik individu apa? Dia akan tergerus secara akidahnya akan tidak murni, akan kotor, ya. Karena dia apa? Dia meyakini bahwa yang memberi petunjuk adalah si jin, bukan Allah. Tauhidnya akan bergeser, Pak. Ini bahaya sekali. Ya, dia lebih percaya pada pembisiknya. Saya kasih contoh. 10 tahun yang lalu saya nemani Ustaz Adam Amrullah, guru saya ya. Dulu di Trans 7 itu adanya bukan ruqyah syariah tapi kasanah. Beliau tuh ngajar di Trans 7 awal-awal namanya kasanah, tayangan kasanah. Tapi di situ ada ruqyah syariah. Pertama ruqyah itu yang membomingkan beliau guru kami. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemuliaan dan Allah jaga Ustaz Adam Amrullah guru saya itu. Nah, saya menemani dia dari bandara jemput Pak buat kajian pertama ruqyah massal itu di Guru ya kita 10 tahun yang lalu itu. Saya ingat sekali. Nah, ketika itu sebelumnya malamnya saya jemput kami ke rumah seorang petinggi adalah seorang petinggi punya 2 anak indigo. Yang satu pada saat itu kelas 2 SD laki-laki, yang satu kelas 5 perempuan, Pak. Ya. Yang laki-laki ini pernah berantem, dikeroyok kakak kelasnya 2 orang, kelas 2 lawan kelas 4, 2 menang, Pak. Ternyata DNW konco sing ngewaki, Pak. Jadi bisa keluar jurus-jurus silat, Pak. Nah, kebiasaan ini yang menjadikan dia bukan minta perlindungan kepada Allah, tapi minta perlindungan kepada jin. Tergadaikan enggak nih, Pak? Ya enggak? Akidah dan tauhidnya, Pak. Bergeser enggak tauhidnya, Pak? Ini kan mengganggu, Pak. Bahaya ini kalau sampai mati belum bertobat, bahaya, ya. Yang kedua, gangguan publik, Bu. Kami pernah ke sekolah ya besar di Solo ya, yang pondoknya putri, dan ini terjadi kesurupan. Ya. Ternyata yang membuat kesurupan itu adalah salah satu dari anak indigo. Dia bilang, Pak, di kamar mandi itu ya, aku ngelihat ada pocong. Kira-kira teman-temannya terpengaruh nggak? Ya nggak, anak perempuan lagi, sumur SMP itu, Pak. Pondok putri, kami ke situ malam-malam itu. Terus itu ketika aku buka jendela di pagi hari itu kayak anak sing nginguk. Konco-koncone stres kabeh, Pak. Dan akhirnya menyebabkan ketakutan dan kesurupan massal, Pak. Ingat, setan masuk lewat apa? Al-was, Pak. Nah, ini dari indigo, menyebabkan indigo. Jadi indigo ini gangguan atau kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Bahkan ingat kita dulu, Pak,
ya, ini biasa digunakan, anak-anak seperti ini digunakan untuk mencari harta batil, harta karun, semua jelas-jelas itu ya. Dulu ingat pernah nggak ada batu meteor yang dicelup, orang-orang pada datang, ingat nggak? Nah, dicelup batu, orang-orang pada minta berobat, disuruh minum. Apa bedanya sama dukun, Mbak? Kira-kira yang mengiyakan kata anak ini kufur nggak tuh? Diturutin, bahaya Pak. Maka kita harus bertobat, kita harus menyadari bahwa itu keliru. Ya, barang siapa yang mengiyakan apa kata dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Muhammad Rasul kita. Artinya dia harus bersahadat ulang. Ya. Di sini ada nggak orang tua-tuanya dulu adalah orang-orang sakti? Ngaku ayo. Iya. Ngaku buat diri sendiri ya. Ini diagnosa ya. Oh, Pak Deku, oh mbahku mbiyen yo, ini ternyata ini. Gangguannya apa? Rumah rosak. Ya. Jimat, wafak, mantra itu adalah bentuk kontrak kerjasama dengan jin. Itu wafak, buntelan-buntelan ditaruh di dompet, ya. Mudah-mudahan buntelan uang aja yang di dompet ya, bukan buntelan-buntelan kayak gitu. Ya, bisa dari taring harimau, bisa. Bahkan yang kami temui itu ya, jimat-jimat itu ada tulisannya surat Al-Fatihah, Pak. Kami bongkar selama berapa tahun ditaruh di dompet ya. Jadi surat Al-Fatihah itu kalau dibaca boleh nggak? Bagus nggak? Oh, bagus sekali. Ya ini dilecehkan Pak, dibuntel kain, nggak boleh dibuka, disuruh taruh ke dalam dompet. Dompet tempatnya di mana? Kadang dibawa ke kamar mandi nggak? Melecehkan, semakin kufur, maka dia akan sakti. Semakin jauh dari Allah, semakin sakti dia. Jadi kami temui ya. Ya, jadi kalau punya wafak atau orang tua terdahulu masih sakti-sakti, itu bisa menurun kesaktian. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Bahkan bisa berinteraksi melihat jin. Ingat di surat Al-A'raf, innahu yarukahu wa huwa qabilahu min haitsu la tarawhum. Bahwasanya mereka setan dapat melihat manusia dari suatu tempat, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi orang-orang yang dapat melihat jin itu adalah orang-orang kelainan. Ya, jadi jangan bangga kalau bisa berkomunikasi dan melihat jin. Berarti dia telah menyelisih apa yang ada di surat Al-A'raf 27. Bahaya sekali. Ini bisa terjadi dengan tiba-tiba karena keturunan. Ya, nek warisan mobil seperti saya katakan, rumah itu baik, tapi kewarisan jin. Ingat, tidak ada makan siang gratis. Ya. Luhur dulu pakai tumbal-tumbal. Ya akhirnya nanti tumbal-tumbalnya ke kita juga, Pak. Ingat, tidak akan ada makan siang gratis. Mereka akan meneror. Seperti halnya seorang debt collector, Pak. Dia akan menagih. Makanya kalau film-film tentang tumbal itu ada, ya wajar karena mereka sudah punya kontrak. Ya. Nanti terapinya bagaimana? Nanti kita lakukan ini ya. Kalau masih banyak ada beberapa yang masih kita ikrarkan hari ini pemutus jin nasab ya. Jadi ada solusi satu nanti ya. Tolong diingatkan bareng-bareng aja ya. Saya tidak mendiagnosa satu persatu. Ada enggak dari 6 pintu ini? Baik, lanjut ya. Sudah 30 ya, kontraknya sekitar 20 menit lagi. Baik. Yang kedua, seorang mengamalkan amalan yang tidak ada syariatnya, amalan-amalan bid'ah guna memanggil jin kodam. Ya. Jin kodam itu apa? Jin pembantu, Pak. Gunanya apa? Nggo jaga toko, rumah, tanah dan perkarangan. Ya. Membaca doa-doa yang tidak diajarkan Rasulullah. Niatnya apa? Memanggil kodam. Saya pernah temui, Pak. Seorang pengen ilmu pengasihan. Wah, ini bapak-bapak nanti ditiru nggak nih kira-kira nih?
biar dia tampak cakep di hadapan para akhwat-akhwat, para wanita. Akhirnya dia mengamalkan apa Pak? Yang tidak ada diajarkan Rasulullah, membaca surat Yusuf berapa ratus kali Pak. Surat Yusufnya bagus nggak? Bagus, tapi caranya gimana? Salah. Ini kalau nggak diilmui bahaya Pak. Neng ampun diamalkan ya Pak. Masalah apalagi bapak-bapak ini udah soleh-soleh, udah cakep-cakep insya Allah. Ya baik, ini salah satunya. Dengan amalan-amalan bid'ah, memanggil jin kodam masuk Pak. Ya niatnya manggil jin muslim katanya. Padahal jin bawa KTP nggak kira-kira? Enggak. Dan ini nggak boleh. Ingat surat jin ayat 6. Wa anahu kana rijalu minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Larangan bekerja sama dengan bangsa jin dengan sengaja. Di situ artinya sekelompok laki-laki dari bangsa manusia di surat jin ayat 6 meminta bantuan dari laki-laki bangsa jin. Jadi laki-laki itu ada loh. Jadi di dunia jin itu ada laki-laki dan perempuan. Ya. Dan itu cuma menambah dosa dan sesat. Ya, itu ada di surat Al-Jin ayat 6. Larangan bekerja sama dengan sengaja kepada bangsa jin. Yang ketiga apa? Ketiga biasanya para akhwat ini, ya, para wanita ini. Para wanita ini sering baperan nggak kira-kira? Sering sedih berlebihan nggak? Adik-adik sering sedih berlebihan nggak? Kadang-kadang nangis sendirian, ya. Ulama Ibnu Taimiyah berkata, ya di An-Nabuatnya 399 bahwasanya jin itu bisa mencintai manusia. Sebagaimana manusia mencintai manusia, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan juga mencintai perempuan. Maka jangan sedih berlebihan supaya tidak dicintai jin. Kami pernah menemui Pak, bahkan banyak ketika wanita sulit menikah, ternyata dia dicintai jin Pak. Makanya para wanita, para akhwat, para ukti-ukti, ya, apalagi yang masih remaja, yang masih menarik untuk bangsa jin. Jadi bangsa jin juga ngeliat-liat Pak. Nah isi tua-tua atau badannya hitam-hitam kayak saya itu kurang menarik Pak. Jadi rodok selamat kita-kita yang apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika masuk kamar mandi baca doa apa? Allahumma ini azubika minal kubsi wal kobais. Ya Allah, aku berlindung dari pandangan mata jin laki-laki dan jin perempuan. Baca itu. Nek mereka mengintip panjenengan, ya para saudari-saudariku, para wanita tertarik, bisa mencintai jenengan. Bahaya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, batas penglihatan jin dan manusia supaya dia tidak bisa melihat manusia ketika buka baju, bacalah ya. Walaupun yang kayak sepuh-sepuh juga menarik juga buat mereka. Kan jin ada yang sepuh juga ya Pak ya. Sepuh mungkin tertariknya sama yang sepuh kan bisa juga ya. Kan gitu. Ya, tetap baca ya. Baca kamar mandi, buka baju, buka jilbab, baca. Supaya mereka tidak ikut. Bahkan maaf ketika suami istri berhubungan kan juga ada syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya jin itu yang tidak ikut nimbrung di situ. Ya, harus wudu, baca doa, macam-macam. Ini penting sekali. Oke. Suara klonteng-klontengnya sudah menarik ini, Masya Allah. 534. Oke, masih 3 lagi. Baik. Itu sedih berlebihan ya. Ciri-cirinya dicintai jin bagaimana? Seorang wanita itu sering mimpi berhubungan dengan seseorang laki-laki, Pak. Ya. Kadang juga dia sering diikuti, merasa diikuti sampai tidur, Pak. Kami menemui beberapa laki-laki, bahkan ada kisah bahwasanya seorang suaminya pergi keluar kota, tahu-tahu malam ada yang menyerupai suaminya, akhirnya maaf berhubungan, ya. Ternyata suaminya masih di ujung pandang. Ya ini siapa? Ini kan bahaya sekali ya. Ciri-cirinya adalah biasanya dia sampai limak dan biasanya ada cakaran di dalamnya, Pak. Di dalam paha. Ya. Makanya adik-adik jangan sedih berlebihan ya.
Jin itu punya rasa kasihan juga kepada manusia. Iki loh, manusia iki kok sedih terus dianiaya suaminya. Maka jin akan membelanya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah punya rasa cinta, dendam dan lain sebagainya sama seperti manusia. Bahkan syariatnya jin itu sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Syariatnya pun sama, Pak, sama manusia. Cuman ada jin dan manusia yang disyariatkan sama, beribadah pada Allah. Yang lainnya tidak, cuma bertasbih dan lain sebagainya. Ya. Maka dengan karakter yang sama bisa saja jin itu nempel pada diri seorang wanita atau pria, terutama kebanyakan wanita dalam tipe 3 ini. Ya. Salah satunya karena sedih berlebihan. Baik. Yang keempat, datang ke tempat perdukunan, Pak. Akhirnya dibawain jimat-jimat, dibawain tamimah, didakok di atas warung-warungnya, Pak. Ingat, Solo Raya itu saya punya sekitar 40 rumah makan yang pakai jimat. Oh, saya terangkan di sini atau tidak? Enggak usah ya. Nanti somasi saya. Ditempel-tempelin, Pak. Ya, saya pernah makan di situ sama Ustadz Azimam Aulia, ya, pengisi di Trans 7 juga, ya. Saya makan di daerah Leco sana, ya. Ya, saya kasih tahu daerahnya aja ya. Di situ beliau muntah-muntah, ini peruqyah nasional, baru parkir sudah muntah-muntah. Mas Irwan tolong dilihat ada apa sih di dalamnya, ya. Ternyata perdukunan itu semakin samar, Pak. Sihir itu kan artinya samar ya, Pak, dalam kitab ini. Samar, nggak kelihatan. Saya menemukan bukan jimat-jimat ditempel-tempel, tapi saya temukan ada suatu patung namanya patung Loro Bronyo ya, apa? Yang patung manten lanang wanita dan pria itu loh, Pak. Yang kecil segini, yang busananya nggak syar'i itu, ya, patung diaurke, dicampur dengan patung-patung lain, dan di situ ada 3 gelas, Pak, kecil. Isinya air putih, dikasih kembang. Terus isinya ada teh pahit, ada kopi pahit. Ini apa? Ini adalah sesajen. Artinya dia adalah pemancar sihir. Nah, ini yang menteror, Pak. Yang paling dapati dari teman-teman peruqyah itu bukan kebanyakan orang disihir, itu ada, tapi cuma berapa persen. Tapi yang banyak itu adalah orang menyihir dirinya sendiri. Artinya serangan balik dari jimat-jimat yang ditanam, Pak. Dia akan menyerang. Oke, kita percepat. Yang kelima ini marahnya bangsa jin terhadap manusia, Pak. Bangsa jin itu bisa marah kepada manusia karena adab-adab manusia yang buruk. Contohnya apa? Kita lihat kalau ada supir yang kebelet tipis, dia ngencengi pohon, bisa jadi kena rumah jin. Dan besoknya dia susah pipisnya. Atau bisa juga kesurupan. Ibu-ibu juga, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau buang air panas ke dalam wastafel atau tempat cucian, baca basmalah ya, Bu ya. Bisa jadi lorong-lorong itu rumahnya jin, dia kena, bisa jadi. Makanya orang-orang terdahulu itu kalau nimba sumur, di sini masih ada sumur timba kan? Ketika sudah nimba masih ada airnya, sisa airnya kan tidak boleh dimasukkan ke dalam sumur lagi kan? Harus dibuang keluar. Salah satunya itu mungkin ajarannya, Bu. Ya. Jadi marahnya bangsa jin kepada manusia karena adab-adabnya. Lah Ustaz, ada nggak serangan balik kepada peruqyah? Kira-kira ada nggak? Pertanyaannya gitu. Ada nggak? Kalau ada peruqyah juga tidak baik, bisa terserang. Contohnya apa, Pak? Saya kasih ilustrasi ya. Ketika anak tetangga main dengan anak panjenengan, mecahin gelas piring di rumah panjenengan, jenengan marahin anaknya panjenengan, jenengan kebablasan nyubit anak jenengan sama anak tetangga, kira-kira anak tetangga balas marah nggak kepada jenengan? Bisa jadi. Selain pembentengan diri, adab-adab peruqyah kepada bangsa jin perlu diperhatikan juga, Pak. Jangan cuman baru ikut kajian sehari 2 kali dan ngeruqyah cuman baru berapa orang petatang-petenteng nantangin dukun dan jin-jin. Melakukan miring-miring dito jin. Wah iki kita parani wae. Nah, itu kan adab-adab kepada bangsa jin penting juga, Pak. Ya, bukan takut kita tapi adab-adab. Arab nendang sajen tanpa basmalah, tanpa wudu. Akhirnya kena. Enggak serangan balik kan? Iya enggak? Ya boleh begitu. Perlindungan diri penting, adab-adab juga penting. Baik, yang kelima itu ya, marahnya bangsa jin kepada manusia.
Yang terakhir 6 adalah sihir. Sihir itu jin yang dikirim oleh dukun kepada seseorang untuk apa? Kaidah sihir itu mempengaruhi seseorang atau lawannya, pikirannya, hatinya dan perbuatannya tanpa berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi yang keenam ini adalah jin yang dikirim untuk merusak seseorang. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 2, ma bainal mar'i wazauzi, sihir ini dapat memisahkan antara suami dan istri, Pak. Kami pernah mendapati sihir ini menyebabkan seorang suami impoten sehingga tidak bisa mencampuri istrinya, dan istrinya kepikiran oleh lelaki lain. Makanya mantan, benar sekali. Makanya saya sangat alergi sekali ketika habis lebaran ada yang namanya apa Pak, kumpul-kumpul apa itu Pak? SD, SMP, SMA, reuni ya. Bisa jadi yang umur agak sepuh, Pak. Makasih. Itu kan pasangannya sudah meninggal, ya enggak, padahal masih setia. Akhirnya kan, wah enggak tahu ya. Kalau sama-sama sudah longgar enggak apa-apa, tapi kalau masih sama ada pasangannya ini kan bahaya ya. Saya tidak menganjurkan begitu. Jadi yang terakhir itu adalah sihir, Pak. Sihir itu nyata. Besok kapan kita belajar bab sihir. Di sini ada kitab bagaimana 8 cara membuat sihir. Kira-kira perlu dipelajari tidak? Perlu dipelajari tidak? Kenapa perlu, kenapa tidak? Ayo kita diskusi 10 menit. Biar benar Pak Yai, biar tahu. Saya dulu kuliah di UI Pak, di Jogja, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Semester 1 itu ada namanya materi kriminologi 1 sampai semester 2, 1-2. Itu kita belajar Pak. Belajar di situ supaya apa? Kita tahu bagaimana kriminal itu melakukan. Nah, kita belajar 8 cara membuat sihir biar tahu kesesatan para kahin, para dukun, tapi bukan untuk dilakukan. Apalagi ibu-ibu ini kami mendapati ya, supaya suaminya tidak kelain hati. Iya. Akhirnya ibu-ibu pasang apa? Erok-erok. Nah, ya. Kalau udah ada skincare kan berkali-kali, nih pasang susu kan sekali Ustaz. Wah, iya benar sekali. Ning dosamu seumur hidup. Biar nggak kelain hati. Kita dapati, Pak. Seperti itu, aneh-aneh ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan bapak-bapak yang sholat subuhnya terjaga di masjid. Tidak perlu. Tapi perlu kita belajar mengetahui tentang kesesatan para dukun. Bagaimana mereka membuat sihir, bagaimana dia menyebabkan kufur kepada orang lain, Pak. Supaya kita bisa mengambil sikap, ya, seperti itu. Baik, masih ada waktu. Jadi tadi apa? 6 pintu masuk jin dalam tubuh manusia. Ini pencegahan. Ya, kalau sudah terjadi bagaimana? Diobati, Pak. Nanti terapinya 1 ya, karena 6, 1 dulu ya, dari jin-jin nasab. Karena tanpa disadari bangsa Indonesia dulu, leluhur-leluhur kita, karena pengetahuannya Islam masuk terakhir, banyak kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Salah satunya adalah menyembah pohon-pohon atau bekerja sama dengan bangsa jin. Dan ini bisa menurun kepada kita semua. Dan ini akan mengganggu, Pak. Biasanya sakitnya ya, kan kayak tumbal itu Pak ya, kayak tumbal. Sakitnya leluhur itu hampir mirip dengan sakitnya orang-orang yang sekarang, Pak. Ya. Kita lihat orang-orang sakti dulu, oh meninggalnya begini, by data ya, bukan ramalan. Jadi orang-orang yang dulu sakti-sakti pernah punya kerjasama dengan jin, meninggalnya begini, oh akhirnya keturunannya sakitnya bisa jadi ya, bisa tidak juga, tapi hampir sama dengan meninggalnya caranya dengan leluhurnya. Gitu Bapak Ibu rahmati Allah. Ada pertanyaan atau ada kita sharing, bukan pertanyaan sebenarnya, kita diskusi aja ya Pak ya, karena yang berdiri di sini astagfirullahaladzim tidak lebih baik daripada panjenengan semua. Saya ingat kisah ketika ulama Ibnu Qayyim Pak, ketika memberikan kajian takblik akbar dengan ribuan orang ya, yang 1000 itu mendengarkan, yang ratusan mencatat, beliau malah menangis Pak Ibnu Qayyim.
Ya, menangis kenapa? Ditanya sama santrinya, asistennya ditanya. Ya ulama, kenapa menangis? Saya itu takut, Pak. Saya itu takut. Takut kenapa? Mungkin yang mendengarkan itu selamat, yang mencatat selamat, tapi yang berbicara belum tentu selamat. Jadi yang duduk di sini atau berdiri di mimbar itu takut, Pak, sebenarnya. Yang imami pun takut sebenarnya. Mungkin ada sedikit sharing. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya bukan dendam, tapi membayar kewajiban, Pak. Jadi mereka itu membayar kewajiban. Jadi kita ditugaskan membayar kewajiban dari leluhur kita. Yang kita sudah masuk agama Islam secara kafah dan kita tidak menolak hal seperti itu, dan mereka akan menteror, Pak. Maka setelah ini nanti kita bareng-bareng kita ikrar pemutus jin nasab, bareng-bareng ya nanti ya. Kita ikrar dengan pemutus jin nasab. Kita minta sama Allah bahwa leluhur kita yang dulu pernah melakukan sesuatu itu diputus hubungannya, Pak, dengan jin-jin. Ya, sebenarnya jin-jin itu juga mau kemana-mana. Ya kadang iseng itu yang usil itu yang manusia, Pak. Benar nggak? Manusia pengen masuk ke alam jin, benar nggak? Bahkan kita lihat di YouTube, di TV itu dimasukkan ke dalam botol. Kira-kira masuk akal nggak, Pak? Aku akeh ya follower tapi ini kayak ngono-ngono kuwi. Enggak masuk akal. Penipuan tuh banyak sekali, Pak. Perdukunan itu, Pak, intinya mereka ingin mencari harta batil. Golek-golek, menyesatkan panjenengan. Makanya aku rodok keras nek bab perdukunan, Pak. Kita bahas nanti 8 cara membuat sihir. Tapi ampun dipraktek ya, nggih. Dados Harry Potter makanya dengan itu ya, nanti kita putus ya Pak ya setelah ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tugas Masjid MRJ melakukan daurah ruqyah. Bisa sehari full nanti ya. Jadi untuk apa? Untuk memberi solusi bagi yang lain, benar nggak? Bagaimana kita belajar ruqyah bukan hanya meruqyah, Pak, tapi memahamkan ruqyah kepada orang lain. Karena masih ada orang yang belum paham tentang ruqyah, banyak tidak? Bagaimana sih hukum ruqyah, bagaimana sejarah ruqyah? Nah, seperti itu. Nanti kita belajar ruqyah bareng-bareng ya, Pak ya. Insya Allah kalau diselenggarakan. Nah, kaidah ruqyah syar'i sedikit ya, Pak ya. Kita sepil-sepil. Kaidah ruqyah syar'i biar kita bisa membedakan mana peruqyah, mana dukun berkalung sorban. Ada nggak dukun berkalung sorban? Itu yang di YouTube gondrong-gondrong itu kadang ya berkalung sorban dukun, Pak, sekarang, Pak, aneh-aneh. Kaidah ruqyah itu ada 3, Pak, syar'i yang pokok. Ruqyah syar'i itu dengan membaca Al-Qur'an. Nek maca mantra nggak boleh, atau gabungkan mantra dan Quran, bahaya ya. 2, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Mas, nanti ada sesi ruqyah itu bareng-bareng atau sendiri? Oh, privat ya? Oh iya, karena ruqyah itu sebenarnya custom, Pak. Tapi kita perlu belajar ruqyah untuk diri sendiri. Nanti kita belajar ya, Pak ya. Tapi karena ruqyah sebenarnya custom, ya. Karena setiap masalah orang itu pasti berbeda-beda. Jadi custom. Yang ketiga, ruqyah syar'i itu membacakan Asmaul Husna juga boleh. Kalau tidak membaca 3-tiganya, doa-doanya dan lain sebagainya, bisa jadi tanda tanya iki ruqyah iki opo. Nah, yang paling gampang gimana, Pak? Jenengan mau belajar ruqyah kan? Biar manfaat kan? Kita kalau jenguk orang sakit biasanya doanya gimana, Pak? Bareng-bareng kan? Bareng-bareng? Bagus gak bareng-bareng doanya? Bagus sekali. Tapi Rasulullah itu gimana caranya doainnya? Dia bertanya kepada orang yang sakit, bagian mana sih yang sakit dirimu? Kepala. Maka Rasulullah meletakkan tangan kanannya sambil meniatkan meruqyah. Bacanya apa? Sama kayak jenengan.
Allahumma rabbanas atsibil ba'sa isfi anta safi. Pegang. Ini sudah bagian dari ruqyah. Maka itu jenengan kalau ada tetangga yang sakit, jenengan lakukan itu. Besok jenengan bakal dipanggil kalau ada orang kesurupan. Karena ini ahli ruqyah. Enggak, Rasulullah mengajarkan begitu, Pak. Kenapa begitu? Jenengan kalau sakit ditanya orang, senang enggak, Pak? Mentalnya dibangun lagi enggak? Termotivasi lagi enggak? Dipegang lagi bentuk sayangnya jenengan kepada saudaranya, tambah kuat enggak? Pengen sehat lagi enggak orang itu? Memotivasi untuk sehat, apalagi didoakan sama dipegang bagian yang sakit, Pak. Bisa dipraktikkan? Ya, itu sudah ruqyah. Mudah kan? Mudah. Satu lagi cara meruqyah, biasanya kita lupa makan dengan baca basmalah. Ya, lupa pernah? Sering? Kerap? Apalagi ini hidangannya mewah, ini cateringnya MRJ, CMRJ, keren banget bahasanya. CRJ, wah ini catering, masjid punya catering keren banget ini. Nanti kalau ada mantenan bisa dipakai lah cateringnya. Kan kita lupa, mewah tuh, langsung main comot, bener nggak? Cara ruqyahnya Bismillahi awalahu wa akhirahu, diulang-ulang Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nanti reaksinya seperti apa? Besok kabari saya. Ya. Kalau Anda lupa baca basmalah, ini ada riwayat ketika sahabat lupa baca basmalah, jin setan masuk dalam perutnya, lalu dia baca basmalah dengan bismillah awalahu dan akhirahu, maka setan akan ikut muntah bersama makanannya. Nah, jenengan baca itu, muntah berarti ada sesuatu dalam diri jenengan, tapi tidak di masjid ini hari ini, gitu ya. Oke, bisa dipraktekkan. 2 ya dapat ya. Satu lagi ada ibu-ibu belakang, mungkin suaminya tersihir, atau biasanya itu ibu-ibu menggendam suaminya, Pak. Percaya nggak? Ketika mau lebaran, tangan jenengan ditarik neng mall, itu digendam. Digawa neng toko emas. Iya toh, digawa neng dealer. Ayo Pak, sawah panen Pak. Iya, digawa. Gitu ya. Cukup ya? Kita akan praktekkan pemutus jin nasab. Nanti bisa dipraktekkan. Kalau ada saudara-saudara panjenengan yang mengalami gangguan-gangguan indigo, mengganggu gangguan-gangguan di rumahnya, aneh kretek-kretek, biasanya dulu rumah itu pernah dipakai buat kerjasama dengan bangsa jin, ya. Akhirnya rumah itu diberi tanda-tanda apa? Di atapnya dikasih emas, terus dikasih kain merah, kain putih atau macam-macam. Ada nggak kayak gitu? Atau mungkin dikasih pari dan macam-macam ya, atau apa simbol-simbol yang atau dikasih wafak-wafak seperti itu. Baik, siap untuk ikrar pemutus jin nasab? Nah, jam 2:30 ya. 2:30 saya ngeliat di situ masih panjang Pak, kita bisa daurah belajar ruqyah seharian. Oke, tapi nanti nggak jalan santai, kita kan ada program 17-an, kita juga harus ikut program pemerintah juga ya. Yang baik-baik kita ikuti, yang buruk-buruk kita perbaiki bersama ya. Nah, aku ngajari demo kok bahaya ya. Kita perbaiki bersama ya, kita saling mengingatkan. Makanya saya gini Pak, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang punya sifat qanaah Pak. Ketika sifat qanaah ada, jin korin dalam dirinya itu tertekan. Oke, para korupsi jin korinnya kuat tidak? Kuat ya, karena apa? Nafsunya tidak bisa dikalahkan. Ciri-ciri jin korin menguasai apa? Kita hilang sifat qanaahnya Pak. Nek sifat qanaah ini tertanam pada pemimpin-pemimpin kita Pak, pada orang-orang tinggi kita, mereka bisa memikirkan rakyatnya Pak. Tapi kalau qanaah ini belum muncul, ya kita doakan. Aku wedi juga sih ngomongin ini. Ya kita doakan supaya ada rasa qanaah dan rasa cukup. Ketika cukup itu bisa memikirkan orang lain, gitu aja intinya. Baik, siap semuanya? Siap? Takbir dulu ya, takbir. Baik, kita bareng-bareng istighfar. Ingat-ingat leluhur kita, ada orang sakti, ada orang-orang bisa ngobatin atau enggak, ingat wajahnya ya, dan terus doain ya, ingat wajah dan minta maaf sama Allah. Kita istighfar mulai ya, pelan-pelan aja.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibersihkan hatinya, dilembutkan hatinya, minta maaf sama Allah. Ya Allah, hatiku kok keras ya Allah, hatiku terhadap pasanganku juga keras ya Allah, hatiku juga terhadap anak-anakku kok keras ya Allah. Ada apa ya Allah? Adakah kesalahanku di masa lampau, mungkin leluhurku atau diriku pernah ke perdukunan ya Allah, sehingga Engkau menutup pintu kemudahan dan mengeraskan hati ini ya Allah. Hari ini hamba bertobat ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diingat-ingat wajah orang tua kita. Sudahkah kita baik kepada mereka? Sudahkah kita membahagiakan mereka? Mungkin ada kata-kata keras atau kotor kepada mereka sehingga Allah marah dan menutup pintu kemudahan kita. Ya Allah, mungkin hamba pernah berdurhaka ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hamba sayang kepada orang tua hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, mungkin hamba belum baik dalam bermuamalah ya Allah. Hamba mungkin pernah curang ya Allah. Hamba pernah menyakiti saudara-saudara hamba, baik lisan maupun perbuatan ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Mereka orang baik yang dekat dengan hamba, tapi hamba karena keegoisan hamba ya Allah, karena tidak ada rasa qanaah dalam diri hamba ya Allah, hamba mengambil hartanya, hamba menyakitinya ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Ya Allah, dan maafkan hamba ya Allah. Maafkan mereka juga ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibersihkan hatinya sekali lagi. Ya Allah, ada berapa orang yang pernah menyakiti hamba ya Allah. Diingat-ingat ada orang yang mengeluarkan kata-kata tidak baik pada diri kita. Diingat-ingat ada orang yang menyakiti dengan perbuatan yang pada diri kita. Ya Allah, hari ini, ya Allah, hari ini, ya Allah, hari ini hamba maafkan ya Allah. Dibuang sampah-sampah dalam diri kita, dibuang sampah-sampah, dibersihkan hatinya, ditahiyatun nafas, dicuci dengan air suci hatinya biar tidak ada sampah ya Allah. Sekali lagi ya Allah, Allah ya Allah, hamba maafkan mereka orang-orang yang pernah menyakiti hamba, perbuatan dan lisan hamba ya Allah, dan maafkan mereka juga ya Allah. Dibersihkan hatinya. Kalau suami kadang menyakiti istri, istri dibersihkan hatinya. Kalau istri kadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami padahal suami capek, suami juga membersihkan hatinya. Allah, maafkan pasangan hamba ya Allah yang telah menemani ya Allah bertahun-tahun ya Allah, dengan segala kekurangan hamba mereka sabar ya Allah. Kalaupun ada satu dua kata ya Allah, kebaikan mereka orang yang mendampingi kami ini adalah lebih banyak daripada buruknya ya Allah. Ya Allah, hindarilah pertengkaran dalam rumah tangga hamba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah pasangan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, mungkin kami pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak-anak kami dan terekam di otaknya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Mungkin tangan ini juga pernah memukul anak-anak hamba ya Allah. Jangan sampai mereka dendam pada orang tuanya ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Hamba banyak salah, banyak dosa ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Terakhir kita istighfar untuk leluhur kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, bila dulu leluhur kami
pernah punya kerjasama atau perjanjian dengan bangsa jin, hari ini perjanjiannya, ikatannya kami putuskan ya Allah, karena Engkau ya Allah. Kita syahadat bareng-bareng, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Ya, mudah-mudahan kita terus saling membersihkan hati ya Bu ya, Pak ya. Masya Allah ya, apalagi pasangan rumah tangga ya Pak ya. Kalau ada kurangnya sedikit dari pasangan rumah tangga kita, jangan dibesar-besarkan Pak. Kenapa? Itu pintu sumber masuk jin dalam tubuh kita Pak. Sekurang-kurangnya mereka yang mendampingi kita Pak ya, lebihnya tuh berjuta-juta kali Pak. Ingat Bapak Ibu, yang sering menyakiti kita itu orang jauh atau orang dekat? Orang dekat Pak. Itu pintu masuk setan dalam tubuh kita utama itu Pak. Sallallahu tabarakallah. Saya Irfan Alitama. Sekali lagi saya mengajak, kalau rumah tangga panjenengan rukun Pak, anak-anaknya itu nanti adem semua Pak, jadi kurota ayun Pak. Jangan sampai kita melihat pertengkaran kita di hadapan anak-anak kita Pak. Ini pendidikan yang buruk Pak. Setan itu senang banget memecah belah. Kalau jenengan sudah bercerai, rumah tangganya berantakan. Ini sistemnya setan ya Pak ya, memecah belah dan bercerai, maka turunan-turunan jenengan bisa error Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, ini pintu masuk utama juga Pak dalam rumah tangga. Begitu nggih. Kita menyadari begitu pentingnya pasangan kita ketika salah satu kita sudah tidak ada. Betul? Nanti gelo jenengan Pak, gelo banget. Makanya yang masih ada itu dibangun komunikasinya, ditambahkan cintanya. Minta sama Allah supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, seperti doa saya hari ini pada panjenengan semua. Gitu Pak, cukup nggih? Masya Allah cukup. Saya Irfan sekali lagi. Mohon maaf, dijaga keluarganya semua Pak, dari perdukunan, dari yang berantem-berantem, anak-anaknya juga ya. Bila ada salah, banyaknya dari saya, baiknya dari Allah, diambil yang baik-baiknya saya saja. Sekali lagi, tolong nasihati saya dan tolong ingatkan saya. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup kafaratul majelis nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.